wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Mendadak Syar'i episode 2. Kali ini kita lagi ada di mana? Kita sekarang lagi ada di klinik gigi. Senyum-senyum. Senyum-senyum. Itu ada di mana sih? Bekasi ya? Bekasi pastinya, Kak. Pantesan panas ya. Nah, kebetulan sekarang hari Jumat. Kalau dari praktek dokternya ada nih dari jam 3 sampai jam 6. Kalau dokter Strange prakteknya kapan ya? Periksa kandungan. Nah, muslimah unik kita kali ini adalah seorang dokter gigi. Pas banget nih, mumpung lagi praktek, kita gangguin dia ya. Kita makeover jadi lebih syar'i. Yuk, ikutin. Assalamualaikum. Oh iya dok, untuk saat ini kesibukan dokter apa aja ya? Kesibukan saya praktek seperti biasa 5 hari seminggu. Terus karena praktek cuma 6 jam sehari, jadi lebih banyak waktu di rumah sama anak-anak karena saya masih punya 2 balita di rumah. Oh gitu. Berarti Senin sampai Jumat aja ya? Selasa libur, hari Selasa Minggu libur. malah masuk. Jadi ketika orang lain libur saya kerja nguli. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih pilihnya dokter gigi gitu, nggak dokter kandungan, dokter anak, atau dokter cinta gitu? Oh my Aduh, dokter God. cinta. Ya Allah, Mungkin boleh Mbak Ayu yang ngambil profesi itu nantinya. bikin pusing kayaknya. Kenapa ya? Kalau saya bilang panggilan hati, pada percaya nggak kira-kira? Panggilan hati. Mungkin ada pengalaman tentang gigi. Ya kalau waktu kecil saya langganan ke dokter gigi. Oh gitu, langganan. Nggak, tapi maksudnya emang ketika lulus SMA sih orientasinya pengennya ke kesehatan. Ya pilihannya kalau nggak dokter umum, dokter gigi. Alhamdulillahnya rezekinya Allah ngarahinnya dapetnya dokter gigi, ya udah dijalanin aja. Alhamdulillah ternyata cocok ya kalau perempuan jadi dokter gigi karena bisa ngatur waktu, maksudnya nggak full time. Kalau kayak dokter umum kan mungkin harus jaga UGD, harus 24 jam. Kalau dokter gigi kan paling 3 jam pagi, 3 jam sore. Jadi ya kayak orang freelance aja. Nggak full time banget ya Bu? Enggak, makanya nggak ada jaga malam UGD, orang ketok-ketok jam 12 malam karena giginya sakit kan nggak ada, paling WhatsApp aja gitu kan. Ya semua maksudnya masih balance lah, bisa balance antara pekerjaan ibu rumah tangga dengan praktek gitu. Tapi ini dok, penasaran banget nih, ceritain dong kisah hijrahnya sampai dari dulu berhijab sampai berhijab. Dulu aku tomboy banget. Ya. Malah ya pertama berhijab itu tahun 2002. Jadi dulu kebetulan ada temanku yang juga tomboy, dia memutuskan untuk berhijab dan dia sering sharing gitu di kelas kan. Kan pas kita nanya kenapa mau berhijab, kenapa masih nanya berhijab, kan udah diwajibin, pertama seperti itu. Terus kalau lo kapan berhijabnya, dia malah nanya balik kan. Terus lo bilang ya nanti kalau udah siap. Terus kalau misalnya aja lo datang duluan sebelum lo siap gimana? Oke. Terus intinya gini, yang dia tekenin, kalau kita beralasan lo belum dapet hidayah jadi gue belum berhijab gitu. Ya hidayah itu sebenarnya selalu ada, tergantung kita mau membuka hati untuk menerima hidayah itu kapan gitu. Jadi bukan kapan datang hidayah, tapi kapan kita membuka hati kita untuk menerima hidayah yang datangnya dari Allah itu. Oke, makanya waktu itu pas kebetulan ada beberapa temen juga yang mau bareng kita berhijab. Kita nggak tahu ini sih ngepasin aja ya momennya, janjian pas April mau tanggal 1 April 2002 ya. Ya udah akhirnya udah disiapin, udah tanggal 1 April Bismillah mulai deh berhijab. Jadi pas kelas 1 SMA waktu itu.
Berarti bukan karena komunitas misalnya ikutan rohis atau gimana? Belum, saat itu belum. Tapi ya setelah berhijab itu baru deh ternyata dengar-dengar ternyata saya termasuk program ahwatisasi. Jadi ternyata ya memang maksudnya alhamdulillah ya udah gitu. Akhirnya setelah itu baru ikut kegiatan rohis gitu. Di hati udah melekat banget ya untuk berhijab ya dok ya? Ya insya Allah karena ya udah perintah kan gitu. Tapi mungkin kalau untuk bagaimana berhijab yang baik dan benar mungkin saya masih harus banyak belajar ya. Oh iya dok, percaya nggak sih kalau berhijab itu bakalan menghalangi profesi kita tuh? Profesi sebenarnya yang wajib kan berhijab ya, bukan profesi. Maksudnya apalagi perempuan. Kalau menghalangi profesi tertentu ya tergantung ini aja ya, tergantung orangnya ya. Kalau ditanya percaya atau enggak, ya saya nggak percaya karena profesi itu pilihan, sementara hijab itu kewajiban gitu. Jadi ya udah kita jalani dulu yang wajib, baru kita memilih apa yang bisa dipilih profesi gitu. Nah sekarang kita mau makeover dokter Kiki biar jadi lebih syar'i. Nah ini ada beberapa pilihan, kayaknya kita pilih yang ini deh. Supaya lebih adem, lebih soft, lebih halus aja gitu. Karena kan nanti ada pelanggan-pelanggan pasien yang masih kecil gitu ya, supaya lebih bersahabat aja sih warnanya. Gimana nih perasaannya? Nyaman gak dok? Nyaman banget. Nyaman banget, alhamdulillah. Lebih adem, lebih nyaman sih sebenarnya karena luasa ya, startingnya enak buat kerja juga. So far kayaknya nyaman karena saya kan banyak angkat tangan, melebarkan kaki, kayaknya nggak ada halangan sih. Kalau gitu kita coba aja kali ya sambil aktivitas sambil bekerja tapi ada bedanya nggak sih sama sebelumnya? Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Mendadak Syari itu apa, Mendadak Syari itu adalah program kita untuk teman-teman yang punya profesi unik yang mau di makeover jadi lebih syari. Jadi profesi apapun ternyata tidak menghalangi untuk berhijab syari gitu. Untuk teman-teman nih yang ingin kita makeover untuk lebih syari lagi, bisa kirim biodata dan foto ke alamat email di bawah sini. assalamualaikum@gmail.com. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.